1, 2, 3, come on. Pengertian manajemen proyek itu adalah serangkaian kegiatan khusus yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi yang gunanya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan sendiri, manajemen proyek ini bisa diterapkan seperti dalam waktu proyek pembangunan kelas. Lalu untuk kerangka kerja manajemen proyek bermula dari stakeholder yang mempunyai proyek yang memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk mengolah proyek tersebut. Nah, pengelolaan ini meliputi beberapa cakupan seperti scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, and process management. Nah, beberapa pengelolaan ini nantinya akan diintegrasikan dalam Project Integration Management. Jadi seluruh pengelolaan ini melakukannya itu dengan manajemen. Nah, ini juga dibantu dengan tools atau alat, metode dan teknik yang sesuai agar proyek tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tujuan dan manfaat manajemen proyek. Secara umum, tujuan dan manfaat manajemen proyek yakni yang pertama, efisiensi baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu. Yang kedua, proyek terkontrol dengan baik sehingga proyek bisa sesuai dengan biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Yang keenam, koordinasi internal yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat manajemen proyek adalah meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai dengan kesepakatan awal dari segi biaya, waktu, sumber daya, dan kualitas yang telah ditentukan. Materi yang keempat yakni hubungan triple constraint manajemen proyek. Suatu proyek memiliki tujuan yang khusus dengan adanya 3 batasan yang mendasar, yaitu besar biaya atau anggaran yang dialokasikan, jadwal, dan mutu yang harus dipenuhi. 3 hal tersebut dikenal sebagai sebutan 3 batasan atau triple constraint. Yang pertama yakni scope atau ruang lingkup. Sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ditentukan, karena hal ini akan memberikan dampak pada faktor-faktor proyek yang lainnya, terutama yang menyangkut biaya dan waktu pengerjaan proyek. Semakin besar skop atau ruang lingkup suatu proyek tersebut, maka secara umum akan makin bertambah pula waktu pengerjaan. Ini tentunya juga dampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, time atau waktu. Pada intinya, waktu ini adalah bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Terkadang suatu proyek dipaksa untuk selesai pada waktu, walaupun berdampak pada membengkaknya biaya. Manajemen proyek yang baik tentunya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yakni cost atau biaya. Faktor cost ini untuk menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Secara umum, manajemen proyek dalam lembaga pendidikan yakni yang pertama adalah ada proyek konstruksi, yakni komponen kegiatan utama dalam proyek konstruksi ini adalah pengkajian kelayakan desain, engineering, pengadaan, dan konstruksi. Proyek macam ini dapat dicontohkan sebagai berikut, misalnya pembangunan gedung, fasilitas lembaga pendidikan, pembangunan gedung, dan sekolah atau sarana sosial yang lain. Kemudian yang kedua adalah proyek manufaktur. Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi contohnya adalah meliputi engineering, pengembangan produk atau product development, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi, dan operasi produk. Nah, yang ketiga ada proyek penelitian dan pengembangan. Proyek ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu dengan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu produk, pelayanan, dan metode produk. Kemudian yang keempat adalah proyek pelayanan manajemen. Nah, proyek ini bertujuan untuk merancang sistem informasi manajemen meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian merancang program efisiensi penghematan. Kemudian diversifikasi, penggabungan, dan pengambil alihan. Kemudian proyek tersebut tidak membuahkan hasil dalam bentuk fisik, tapi laporan akhir. Nah, yang terakhir adalah proyek kapital atau modal, meliputi pembebasan tanah, pembelian material dan peralatan, desain mesin, dan konstruksi guna membangun gedung atau fasilitas-fasilitas baru di dalam lembaga pendidikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.